Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah kipas angin nih, merek Miyako dengan tipe KAS 1618KB. Apa rusaknya dan gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sekarang kita nyalain di nomor 1, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Ada suara berdengung dan kipasnya nggak berputar sama sekali nih baling-balingnya. Jadi ayo langsung aja kita eksekusi. Yang pertama, supaya nggak menu-menuin meja, kita lepas aja satu buah skrup ini. Terus kita cabut seperti ini. Kakinya kita taruh di bawah. Terus langkah pertama adalah ngelepasin sabuknya. Cara ngelepas sabuknya seperti ini aja. Ditarik aja ke sebelah samping seperti ini. Tuh. Sekarang kita tes baling-balingnya seret, artinya busingnya rusak. Jadi harus kita ganti busingnya. Ini kita putar ke kanan. Kita tarik baling-balingnya. Terus ini kita putar ke kiri dratnya. Seperti ini. Terus ini karena ini bukan skrup, jadi kita tinggal tarik aja seperti ini. Kita simpen. Terus kita ambil obeng min, kita congkel, dorong, congkel. Seperti itulah pokoknya. Dorong, congkel, dorong. Terus congkel. Susah. Kalau misalnya mau lebih gampang, bisa kita lepas 4 buah skrup yang ada di sini. Tapi biasanya kalau untuk kipas angin yang lain, kalau skrupnya ini kita lepas, dia malah susah ngebuka cover dinamonya. Maka dari itu tadi aku coba tes untuk membuka langsung cover dinamonya tanpa membuka 4 buah skrup ini. Sekarang mau nggak mau, opsi untuk membuka ke 4 buah skrup ini harus kita kerjain dulu, baru kita buka cover dinamonya. Ini kita congkel, terus kita dorong seperti ini. Congkel, dorong, terus congkel, dorong. Pokoknya sampai terlepas dia. Yang ini memang agak susah bukanya, nggak kayak kipas angin yang lain. Tapi bukan nggak bisa dibuka, karena ngebukanya masih tetap relatif gampang ini. Kita lihat di sini dinamonya banyak lubangnya. Biasanya sih kondisi dinamo yang modelnya seperti ini atau motor yang modelnya seperti ini lebih tahan dia terhadap panas karena banyak rongga udaranya. Masalahnya ini pakai busing apa pakai bearing ini. Kalau pakai bearing kita harus coba buka dulu karena ini bukan busing kayaknya. Coba kita tes dulu, kita buka dulu 4 buah skrup ini pakai obeng plus seperti ini. Satu. Susah. Bisa cuma satu aja. Kalau kita tes yang lain bisa dibuka apa enggak. Daripada rusak, mending kita ambil tang buaya. Kita setting dulu. Mungkin segini udah cukup. Coba kita tes. Oke. Muternya ke kiri. Ke arah sini. Tapi nggak bisa bergerak ya. Coba kita tes lagi. Mau dia. Itulah fungsi dari tang buaya kalau misalnya kita menghadapi mur yang susah banget dibuka seperti ini, atau baut yang dibuka seperti ini. Baut ding. Baut yang susah dibuka seperti ini. Kalau kita paksain nanti bakal dol. Kalau pakai obeng repot jadinya. Sekarang kita buka yang lain lagi. Oke.
Yang penting dia udah bisa bergerak sedikit, baru kita pakai obeng untuk ngebukanya sampai full. Ini yang ketiga. Sekarang kita buka pakai tang buaya baut yang keempat. Kalau kalian pengen pakai tang buaya seperti ini, nanti aku taruh di keranjang. Ini merek Jason. Enak banget guys, udah aku pakai lama dan awet. Baut yang keempat udah terlepas. Terus kita tarik ya. Bisa langsung ditarik nggak? Coba kalau nggak bisa langsung ditarik, kita buka dulu bagian sini nih. Terus kalau nggak bisa ditarik juga, kita buka juga skrup lever. Terus kita tarik seperti ini. Terus dinamonya kita belah, kita tarik asnya. Bisa langsung ditarik nggak dia? Lengket loh. Nih, dia pakai busing yang di belakang sana. Cuman kita harus cari tahu dulu ini gimana cara ngebuka busingnya. Spi yang ada di sini kita lepas dulu ya, atau snap ring ini. Susah ternyata snap ringnya dilepas. Ini harus disemprot pakai cairan pembersih dulu. Aku milih nyemprotnya pakai ini. Cairan pembersih merek Aeropak atau kontak cleaner merek Aeropak. Kontak cleaner ini bikin cepat kering kalau misalnya udah kita semprot. Beda sama kontak cleaner merek standar. Ya tergantung kebutuhan kita sih. Busing yang depan nih kayaknya lancar loh. Busing yang belakang kayaknya rusak tuh. Kalau kita putar soalnya lancar. Ini lengket banget, nggak kayak snap ring pada umumnya. Biasanya langsung gampang dicabut. Tapi ini susah minta ampun ya. Kalau susah coba kita balik aja ya ngetoknya. Pokoknya apapun cara yang kita lakukan, yang penting snap ring ini bisa lepas. Aku kayaknya baru kali ini deh dapat snap ring yang susah banget dilepas kayak gini. Mau nggak mau harus pakai tang buaya juga nih. Ngelepas snap ring pakai tang buaya. Nggak mau bergerak deh. Bukan main kuatnya. Tuh. Tang cucut nggak ngatasi. Kalau untuk buka snap ring ini. Waduh, ini bisa dilepas apa enggak ini? Nggak bergeser ya guys. Ya Allah susahnya. Tak ampun. Bisa juga akhirnya. Itulah harus punya tang buaya. Kalau nggak punya tang buaya repot kita kerjanya. Sekarang kita lepas. Ini susah banget dilepasnya karena kotor nih. Nah kotoran ini bisa kita bersihin pakai kikir. Ini dia kikirnya. Ini kalau kita bersihin pakai cara pembersih biasanya nggak hilang dia. Harus kita kikir dulu. Warna kotorannya nih hijau. Semacam minyak yang mengering di as kipas angin. Ini kita kerok dulu pakai kikir seperti ini tekniknya. Kalau kira-kira dia udah terkikis kotoran-kotorannya, nah bisa kita lap atau kita semprot pakai cairan pembersih. Kita semprot, kita kikir lagi bagian yang membandel, kita semprot di busingnya seperti ini. Sampai cairannya masuk seperti itu. Terus kita baru bisa melepasnya seperti ini tuh. Busing yang rusak. Ini busingnya harus kita congkel seperti ini. Penguncinya. Terus baru deh bisa kita lepas busingnya nih. Tuh. Busing ini rusak nih. Udah calar. Harus kita ganti. Bagian dalam ini yang kayak kapas nih, boleh kita buang, boleh enggak, bebas. Kalau aku sih biasa aku buang daripada bikin macet. Terus kita lakukan pembukaan busing bagian belakang. Ini kita lepas dulu spoolnya kalau perlu, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya kita cari celah aja deh. Yang penting busingnya ini bisa dilepas. Tapi hati-hati, jangan sampai spoolnya putus. Karena posisi seperti ini sangat rentan memutuskan spool. Kita tancepin kayak gini, obeng min kita.
terus kita congkel seperti mencongkel busing yang pertama tadi. Ini dia busing yang belakang, bisa kita lepas, dan ini udah calar banget. Kita buangin seluruh kapas-kapas yang udah kena minyak ini. Biasanya malah jadi penyebab kemacetan, karena minyaknya tuh kalau kena panas lengket. Kondisi spool ini kalau udah dihidupkan tuh dia bakal panas guys. Oke, udah bisa kita lepas. Kita pasang busing yang baru. Kalau kayak gitu udah siapin sebuah busing yang baru. Ini dia busing yang udah aku siapkan untuk menggantikan busing lama yang rusak. Ada 2 buah, masih bagus. Ini kita taruh di bagian belakang. Kita tancepin seperti ini, terus kita pasang penguncinya, terus kita pasang penutup busingnya atau kunci busing bagian luar seperti ini. Bebas caranya, bisa ditekan-tekan pakai obeng, bisa pakai pipa. Gimana senengnya kita aja. Yang penting barang ini bisa masuk. Yang bagian belakang udah, dan tuh asnya lancar ya. Sekarang kita fokus ke bagian depan. Bagian depan ini spon-sponnya kita buka juga atau kita buang. Kalau kalian pengen masang kotoran-kotoran ini sih nggak apa-apa. Tapi kalau aku sih nggak biasa, aku taruh kotoran-kotoran ini tetap ada di dalam. Jadi biasanya aku buang sekalian. Dan terbukti dengan membuang ini, kipas angin tuh bakal awet. Meskipun secara teoritis kelembapan di benda yang berminyak ini bisa membuat licin, tapi kenyataannya di lapangan malah bikin seret karena dia bercampur dengan debu. Kayak gini ya. Kita pasang, pelan-pelan kita masukin sampai dia benar-benar ngunci. Kalau kalian punya teknik yang lain untuk memasang kunci busing seperti ini, kalian pakai aja tekniknya. Kalau aku sih lebih suka pakai teknik yang seperti ini. Kalaupun kalian mau ganti busingnya dengan biring, ini pas banget karena lubangnya tuh pas. Tapi karena aku nggak ready biringnya, jadi aku pakai busing aja. Lepas lagi deh. Pokoknya lakukan seperti ini terus sampai terpasang dengan baik. Akhirnya udah terpasang dengan baik seperti ini. Kita bersihin tangan kita dulu. Terus asnya kita bersihin dulu ya. Kita semprot seperti ini. Kita lap pakai tisu. Terus kita sentrin ya. Maksudnya sentrin tuh gini. Ini kalau miring sedikit dia bakal seret. Tapi kalau dia udah lurus, dia bakal lancar muternya. Nah, seperti ini. Berarti busing belakang udah lurus banget. Sekarang kita tinggal setting busing depan ini supaya dia benar-benar lurus. Kalau miring dia bakal seret muter asnya. Ini kita bisa setting dari sini, kita lihat dari samping atau dari depan, bebas. Tergantung tingkat kejelian mata kita sih. Aduh, aku jepit. Begini, udah kita pasang, kita puter. Kalau kita puter seret, berarti masih miring. Kadang-kadang kita bisa pakai teknik ini. Kita ketok sedikit supaya dia seimbang busingnya. Tapi setelah kita pasang baut, kita pasang dulu bautnya. 1, 2, tuh seret ya. Dipasang 2 dia seret, nggak mau berputar sama sekali. Kita bisa pakai palu seperti ini. Kita pakai teknik pemukulan seperti ini sampai dapat bagian yang kira-kira lancar. Kalau nggak dapat juga, bisa kita longgarin lagi, kita tarik, terus kita lurusin busing bagian depan ini. Kalau misalnya cara ini memang sulit untuk meluruskan busing bagian depan, kita bisa melepas bautnya lagi seperti ini. Kita tarik sampai lepas dengan sempurna seperti ini. Nah, ini kan miring ya. Kita lurusin aja sampai dia benar-benar lurus. Dari samping kiri seperti apa? Seperti ini. Terus dari samping kanan, dari bawah, dari atas. Nah, kayaknya ini udah lurus kayaknya. Sekarang kita pasang.
Kita coba pasang supaya kita benar-benar tahu dia lurus apa enggak. Tuh, kalau dipasang terus kita putar gini dia seret, artinya nggak lurus. Nah, ini kita pukul-pukul sedikit dia baru mau berputar. Kita pasang satu buah baut, kita coba puter, seret, lumayan. Kita pasang baut di arah yang berlawanan. Ini masalah yang sering terjadi untuk teman-teman yang coba bongkar kipas angin dan ganti bushing. Habis diganti bushing, asnya malah nggak mau bergerak sama sekali. Seperti ini, tuh seret banget kan. Tuh, pokoknya lakukan seperti ini terus sampai kita dapat posisi asnya muternya lancar. Nah, setelah lancar seperti ini muternya tuh, lancar banget kan. Kita coba tes ya, colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin nomor 1. Oke, hidup. Nomor 2, nomor 3, mantap. Kalau gitu sekarang kita rakit ulang semuanya. Kenapa kok tadi waktu diketatin dia nggak mau muter sama sekali baling-balingnya, atau asnya nggak mau muter sama sekali? Karena bushing yang asli ternyata lebih gepeng daripada bushing yang ada di pasaran yang aku pasang tadi, lebih panjang dia. Jadi solusinya adalah melepas satu buah ring bagian belakang dari asnya. Akhirnya sekarang udah lancar banget. Meskipun ini kita ketatin, dia nggak bakal lengket lagi seperti yang sebelumnya. Oke, tinggal pasang bagian belakangnya. Bagian belakang ini gearboxnya tuh sempat aku lepas karena aku harus coba cek seluruh bagian mana yang kira-kira menimbulkan masalah yang bikin seret tadi. Ternyata masalah utamanya bukan di gearbox, tapi murni di bushingnya. Oke, tuh lancar kan. Sekarang kita pasang di sini. Iya, seperti ini. Skrupnya kita pasang seperti ini. Terus louvernya kita pasang seperti ini. Skrupnya kita pasang seperti ini. Terus apa lagi ya? Udah sih. Ini aja. Selesai deh. Tinggal dipasang covernya aja. Cover yang pertama kita pasang adalah cover yang ada 4 buah skrupnya. Cover yang ada 4 buah skrupnya tuh cover yang ini. Ini kita bisa pasang dulu seperti ini. 4 buah skrupnya kita pasang. Kita kencengin satu dulu supaya dia nggak bergeser-geser. 1, 2 di arah yang berlawanan, 3 di sebelahnya, 4 di sebelahnya lagi. Terus cover belakangnya kita pasang seperti ini. Kita masukin klipnya di posisinya. Kita bisa mulai dari bawah seperti ini. Kalau udah ngunci semua, kita tinggal pasang saklar tarik untuk muter kiri kanan ini. Habis itu kita pasang keranjangnya seperti ini. Kita perhatikan posisi atas dan bawahnya. Ya, seperti ini. Terus kita pasang dratnya. Oh iya, lupa. Snap ringnya belum dipasang. Bongkar lagi deh. Bongkar lagi. Ini nih, belum dipasang. Nggak bisa pula dipasang di sini. Aduh, kalau misalnya nggak ngebongkar ini. Terus kita pasang baling-balingnya. Ini dia. Kotor banget. Karena aku hari ini lagi males bersih-bersih, dia aku biarin aja deh. Aduh, sorry guys, aku harus bersihin dulu. Ternyata nggak bisa aku kotor-kotoran kayak gini. Aku harus bersihin dulu nih di luar bengkel, karena kalau di dalam bengkel kotor semua bengkel aku jadinya. Jadi aku harus keluar sejauh ini, terus aku kuas gini, pakai kuas cat. Ya kalian nggak bisa ngeliat ya, karena memang nggak aku syuting. Tapi kalian bisa dengar suaranya kayak insya Allah.
Debunya bertebaran sana sini. Definisi kipas angin yang nggak pernah dibersihin. Wajar sih. Sekarang udah bersih baling-balingnya. Tiba waktunya kita pasang baling-balingnya. Seperti ini. Terus kita pasang penguncinya. Terus ini kita bersihin dulu. Keranjangnya kotor banget. Pas udah bersih, langsung kita pasang. Kenapa kok aku ngebersihin debu-debu yang ada di setiap barang servisan? Karena kalau nggak dibersihin, bengkel aku yang jadi kotor. Jadi daripada bengkel aku yang kotor, mending barang ini sebelum aku servis atau pas aku nyervis aku bersihin. Langsung kita tutup aja ya. Dengan asumsi kipasnya udah sembuh. Meskipun kadang-kadang kalau udah kita tutup, baru ketahuan ada yang lupa. Atau masih belum sembuh total. Karena sebagian kipas angin itu kalau udah kelihatan sembuh terus dipasang baling-baling biasanya nggak muter. Sekarang kita tes untuk cari tahu ini udah sembuh normal apa belum. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia mau hidup. Coba kita tegain ya. Sekarang dia berputar ke kanan. Terus bisa berputar ke kiri, oke, berarti masang arah louvernya nggak salah. Sekarang yang nomor 2 kita tes lebih kenceng. Yang nomor 3 kenceng banget, oke. Begitu kipas angin ini udah sembuh. Yang terakhir banget yang harus kita lakukan adalah masang ini ya, masang dudukannya, masang kakinya nih. Ini kita taruh di meja sini biar gampang. Terus kita arahin seperti ini. Kita pasang. Dan skrup yang paling besar ini kita masukin. Terus kita kencengin deh pakai obeng. Oke. Beres deh. Selesai. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis, dan begitulah cara memperbaiki kipas angin yang kalau dihidupin tuh cuma berdengung aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next content. Bye-bye.